Shalom adik-adik. Halo shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Sudah ada yang siap beribadah kah? Ya pastinya sudah siap. Iya, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, untuk itu adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Ayo Ayo Cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalala, trilililili. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Satu kali lagi adik-adik. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalala, trilililili. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan.
masih dalam keadaan berdiri, kita penuh semangat, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Segala Puji Hormat. Puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas berkat-Mu, Kau sudah menjaga kami semua dan bisa berkumpul bersama-sama. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami, Tuhan Yesus berkati ibadah ini agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, amin. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi lagu pujian Tanganku ke Depan. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan serta memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan serta memuji Tuhan bersama-sama. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur.
betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nia. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wow, wow. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kepada Kakak Nia, saya persilakan. Oke, baik. Selamat pagi semua adik-adik yang ada di rumah. Iya, puji Tuhan bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Ya, kita telah memuji Tuhan dengan puji-pujian bersama dengan Kakak Ikel dan Kakak Indri. Dan saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Ya, siapkan hatinya, Alkitabnya, dan duduk manis ya. Oke, kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa ya, kita antar dengan lagu Saya senang berdoa, senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berbicara kepadamu dalam doa kami Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami, berikan kami duduk yang baik, beri kami telinga yang mendengar, dan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Memberkati semua kami dari awal sampai selesainya cerita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Oke, nah adik-adik, siapa yang orang tuanya bertani? Ya, saya juga, orang tua saya bertani loh adik-adik. Nah pasti ada juga adik-adik yang orang tuanya bertani ya. Dan ada orang tua yang kerja di kantor, kerja di perusahaan, kerja di mana-mana ya. Ya beda-beda. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Iya, yaitu tentang seorang penabur. Nah, kira-kira apa itu perumpamaannya adik-adik? Perlu kita tahu dulu. Perumpamaan itu adalah sebagai contoh. Iya, contoh atau
umpamakan ya. Ya, jadi Yesus mau menceritakan contoh atau bagaimana supaya orang mengerti, anak-anak bisa mengerti tentang firman Tuhan yang akan ditabur. Nah, oke adik-adik, kita akan lihat Pak Tani ya. Tapi di sini adanya Ibu Tani ya. Ya. Petani itu biasanya bekerja di kebun. Terus biasanya dia siapkan benih. Seperti ini, di kakak ini adalah benih ya. Terus petani juga biasa dilengkapi dengan pelindung seperti topi. Nah, kalau mau kebun, ayahnya atau ibunya atau siapapun ya pasti pakai topi. Keren kan? Nah, adik-adik. Nah, kita masuk dalam ceritanya saja ya. Nah, adik-adik, suatu hari Yesus menyampaikan sebuah cerita kepada muridnya. Nah, termasuk disampaikan juga kepada kita saat ini. Ceritanya begini. Ada seorang petani, ya. Dia keluar pergi ke kebunnya untuk menaburkan benihnya ini. Seperti yang kakak punya benih-benih ini ya. Benih ini ditabur di kebun-kebun. Nah, benih ini bisa saja jatuh di berbagai tempat di kebun itu. Iya, ada yang jatuh di pinggiran kebun, di pinggir-pinggir jalan. Terus ada yang bisa jatuh di batu-batuan. Terus ada juga yang bisa jatuh di tanah yang berduri-duri atau banyak rumputnya. Nah, terus yang lainnya adalah jatuh di tanah kebun yang baik, yang bersih, subur. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana dengan benih-benih yang jatuh ini di pinggir-pinggir jalan? Nah, tentunya adik-adik, kalau benih ini dia jatuh di pinggir jalan, pasti orang lewat lalu menginjak-injak benih itu. Dapat bertumbuh nggak kalau diinjak? Tentu tidak ya, pasti dia mati, jadi tidak ada menghasilkan buah. Dan sisanya bisa ada burung yang datang makan tut sampai habis. Nah, terus benih yang lain bisa juga jatuh di yang tadi jatuh di batu-batuan itu. Apakah dia bisa bertumbuh? Ya, pasti dia bisa bertumbuh, tetapi dia tidak bisa tahan. Dia tidak bisa menjadi tumbuh besar, apalagi berbuah. Karena apa? Di batu itu tanahnya nggak ada untuk berakar, terus tidak ada air. Jadi bibit tadi tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga yaitu benih tadi yang jatuh di tanah yang banyak duri-durinya dan rumput-rumputnya adik-adik. Kira-kira bisa bertumbuh nggak? Ya tentunya bisa sih bertumbuh, tetapi semakin besar ya naik ke atas. Mau naik bertumbuh lagi. Kena duri, diimpit sama duri-duri. Jadi tidak bisa juga berbuah, tapi dia malah mati. Nah, yang keempat adik-adik. Ya, yang keempat tadi di mana jatuhnya? Dia jatuh di tempat yang baik atau tanah yang subur dan bersih. Nah, tentu adik-adik kalau pernah melihat orang tuanya menanam, pasti dia tanam di tempat yang bersih, tanahnya baik, subur. Nah, pasti benih ini dia akan bertumbuh dengan subur, bertumbuh, lalu berbuah lebat. Nah, itu cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Terus apa sih artinya ini adik-adik? Apa sih maknanya ini? 3 tempat ini tadi, tanah yang di pinggir jalan, di tanah berbatu, terus di tanah yang berduri, dan di tanah yang subur. Nah, adik-adik kita belajar ya, mau tahu ini artinya apa. Nah, adik-adik mau tahu nggak?
yang dimaksud dengan benih tadi itu adalah firman Tuhan. Apa adik-adik? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini ibaratkan benih yang ditabur. Iya, terus tanahnya itu apa maksudnya? Tanahnya adalah hati saya, hati adik-adik, hati semua orang percaya. Wow. Nah, adik-adik yang kekasih, demikian dengan tanah tadi yang berbeda-beda, ada 4 jenis kan? Iya, 4 macam. Ya, demikian dengan anak-anak Tuhan, demikian dengan manusia. Berbeda-beda dalam cara mendengar, menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira yang jatuh di batu itu seperti apa? Ya, yang jatuh di jalanan. Yang jatuh di jalanan itu adik-adik adalah firman yang hanya didengar doang, tetapi tidak diperhatikan. Lalu datanglah si jahat untuk mencurinya dan hilang. Ya, tidak diingat apa maksud firman tadi. Contohnya, ya, saat mendengar firman Tuhan di ibadah sekolah minggu, adik-adik main HP, main HP game. Akhirnya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pengasuh itu tidak diingat. Tadi kakak itu cerita apa ya? Iya, sudah dicuri sama si jahat tadi karena hatinya dipenuhi dengan perhatian ke HP. Terus apa sih maksudnya itu? Iya, firman itu tidak bisa bertumbuh, membuat adik-adik, membuat saya tidak bisa bertahan dalam segala macam pencobaan, ya kan? Karena tidak ada pegangannya, tidak mengingat firman Tuhan. Nah, adik-adik, yang kedua, yang tumbuh di mana tadi? Yang jatuh di bebatuan, batu-batu besar lagi, apalagi bagaimana ini mau tumbuh. Nah, maksudnya adalah firman yang hanya didengar saja, ya didengar, dengar, tetapi tidak dimengerti adik-adik, tidak dipahami. Karena apa? Karena tidak dipelajari. Ya, tidak apa? Tidak dipelajari. Lalu saat masalah datang, ya gampang goyah. Ya, masalah itu seperti apa saja adik-adik? Ya, marah itu termasuk masalah enggak? Ya, masalah. Ya, saat kita marah-marah, wah ternyata firman yang tadi itu tidak kita lakukan karena kita tidak pelajari baik-baik. Nah, terus ada yang biasa berdusta enggak? Berbohong. Iya, itu juga adalah bagian dari yang akan mencuri firman Tuhan yang kita dengar, karena firman Tuhan bilang jangan berbohong atau berdusta. Nah, adik-adik, contoh ini adalah orang yang malas atau anak-anak yang malas baca Alkitab, malas ibadah, malas berdoa. Ada nggak seperti itu? Kakak percaya semua rajin ibadah ya, semua rajin berdoa, semua rajin baca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, nih kita sampai di yang ketiga. Benih yang ketiga tadi jatuh di tanah yang berduri, banyak durinya, yaitu adalah firman Tuhan yang didengar tetapi tidak dipercaya. Iya, dia dengar saja, iya, dia ikut-ikut saja, tetapi dia tidak percaya itu apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Iya, tidak tahu maksudnya, tidak mengerti maksudnya. Nah, dan akhirnya firman itu membuat dia, ini kayaknya tidak seperti itu deh. Akhirnya ketika kekhawatiran datang, ketakutan datang, dia tidak ingat firman Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu.
Contoh adik-adik ya, ada yang pelit-pelit di sini nggak? Punya kue satu, ada teman, ada kakak, kuenya makan sendiri. Kakaknya lihat-lihat atau adiknya lihat-lihat, nggak dikasih. Karena apa? Ih, kalau saya bagi kakak, saya kurang dong. Saya bagi adik, saya kurang dong. Atau ada makanan disimpan yang lain. Wah, ini saya simpan untuk besok. Biarin ini, enggak boleh makan. Ya, ini aku punya untuk besok. Nah, itu adalah tentang kekhawatiran. Padahal Tuhan bilang, ya, janganlah engkau khawatir tentang apa yang kamu akan makan, kamu akan minum, dan kamu akan pakai. Anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir atau takut. Terlebih saat ini adik-adik kita ada di masa pandemi atau musim corona yang belum hilang. Takut nggak? Ya, sebagai manusia biasa kakak Nia juga takut lah. Iya, tetapi adik-adik kita tidak boleh takut berlebihan. Tidak perlu khawatir. Tuhan ada beserta kita, melindungi kita, menjaga kita. Tapi ada syaratnya. Kita harus taat pada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan, perintah yang disampaikan pemerintah harus ditaati, termasuk perintah orang tua. Yang terakhir sekali nih adik-adik, yaitu benih yang jatuh di mana tadi ini benihnya tadi ya. Benihnya jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur, bersih. Nah, adalah firman Tuhan yang didengar, diperhatikan, diingat, dipelajari, dan dilakukan. Dan kita harus bertekun beribadah kepada Tuhan. Nah, contohnya adik-adik rajin baca Alkitab, lalu menjadi anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua, ingat setiap perintah kedua orang tua, terlebih firman Tuhan yang diajarkan tadi ya. Nah, adik-adik seperti tadi bahwa kalau Tuhan bilang jangan berdusta, berarti kita tidak boleh berdusta. Jangan ingini milik temanmu. Iya, kita tidak boleh mengingini punya teman kita, mainannya atau barang apapun yang dimiliki oleh teman kita, tidak boleh kita ingini, apalagi kita curi, nggak boleh. Karena ada perintah Tuhan mengatakan jangan berdusta, jangan ingini barang sesamamu. Nah, oke adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ternyata contoh atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan tadi, ya itu adalah firman Tuhan. Nah adik-adik, mau kan melakukan firman Tuhan? Mau setia belajar firman Tuhan? Mau setia berdoa, beribadah kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya? Ya, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi kakak dan semua orang. Ya, Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua. Nah, adik-adik mari terus belajar firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan lakukan setiap hari. Ya, iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan selalu taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua dan kepada Tuhan. Oke, Pak Taninya selesai sampai di sini ya ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik sekalian. Ya, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Seperti firman Tuhan tadi, bagaimana caranya bertumbuh, bagaimana caranya berbuah. Lagu ini mengingatkan adik-adik dan saya. Begini lagunya, ikut ya. Kakak nyanyi 1 kali, 2 kalinya, semuanya. Ayo berdiri ya. Ya, lagunya pasti semuanya tahu ya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, imanmu pasti
bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ikut ya, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Rame-rame baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pasti bertumbuh. Itu pesan pujian untuk kita selalu baca firman Tuhan supaya kita bertumbuh setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa syafaat, tetapi doanya kita akan berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, semua hafal ya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kakak mau sampaikan kalau firman Tuhan tadi itu terdapat dari bacaan Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya, adik-adik buka dan baca ya. Ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, judulnya perumpamaan tentang penabur. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Nia. Untuk itu kita patut berterima kasih kepada Kakak Nia telah membawakan firman-Nya sehingga kita dapat mendengarkan firman itu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke adik-adik sekalian, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Mars Par.
penebusku. Aku berjanji mengikuti Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin. Amin. Oke, pada kita telah selesai. Shalom. Shalom.